kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana menjalankan aplikasi Archipes yang saya buat. Aplikasi ini bertujuan untuk mengarsipkan surat-surat yang ada di kantor, di dalam hal ini di Subdivtes Ditbinses Koal. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan juga bahwa aplikasi yang kami buat ini menggunakan Microsoft Access. Kenapa saya pakai ini? Karena menurut saya Microsoft Access itu ada di setiap office, jadi gampang dicari dan kemudian dia lebih sederhana, gampang dibuat, dan setiap orang nanti yang nantinya akan menjadi pengawal ataupun operator dari aplikasi ini tuh lebih gampang belajar dan lebih gampang menyesuaikan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam aplikasi. Untuk pertama sekali ketika kita klik aplikasi akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan login. Nah, ketika kita masuk ke login terlebih dahulu, kita harus mengisi username. Saya akan isi terlebih dahulu username-nya, kemudian password yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita akan login. Ketika loginnya berhasil akan muncul tampilan seperti ini, login berhasil. Oke, klik oke. Kemudian kita akan masuk ke tampilan utama. Inilah tampilan utama aplikasi yang kami buat. Kami akan jelaskan untuk pertama sekali ada 4 master ya, master surat yang harus diisi. Yang pertama itu jenis surat, master karyawan, master surat, dan staf surat. Kita akan masuk ke jenis surat. Nah, jenis surat di sini ada 2 jenis surat, yaitu surat masuk dan satu lagi surat keluar. Nah, dalam ketika surat ini juga ada penambahan ataupun surat yang lain, kita bisa tambah ataupun kita bisa hapus dan nanti kita simpan. Kemudian kita keluar dari menu, kita masuk ke master yang kedua, yaitu master karyawan. Master karyawan di sini maksudnya adalah asal dan nantinya menjadi tujuan surat. Sebelumnya kita harus input dulu. Di sini kami kasih contoh komandan seskoal, tapi di sini sudah kami masukkan juga, bisa kita input juga. Misalnya yang lain ada panglima, ada wadan seskoal ataupun pejabat-pejabat lain yang kemungkinan besar akan menjadi asal kemudian tujuan surat. Nah, ini tetap bisa kita input, bisa kita tambah, bisa kita hapus juga, dan kemudian kita bisa simpan untuk menjadi data. Kemudian kita keluar, kita masuk ke master surat. Nah, di dalam master surat ini ada beberapa jenis surat yang bisa kita isi. Yang pertama itu surat B. Nah, di sini ada kode surat. Ini harus diisi nanti untuk memudahkan di dalam pencarian surat. Kemudian ada surat rahasia, ada surat izin, ada surat perintah, kemudian ada surat edaran, ada telegram, atau surat telegram, ada cap, juklak, juknis, dan ada beberapa surat-surat lainnya. Ketika ini sudah kita input, kita keluar dari menu surat. Kemudian kita masuk ke master yang keempat, yaitu staf surat. Nah, staf surat ini maksudnya adalah staf yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya surat ataupun input surat yang dilakukan. Nah, ini juga bisa kita tambah, bisa kita hapus, dan bisa juga kita simpan sesuai dengan personil yang menjadi pengawal dari aplikasi ini. Kemudian kita keluar, kemudian kita masuk ke dalam menu yang utama master surat ini, yaitu menu surat masuk dan keluar. Pertama kita klik menu surat masuk. Nah, di sini kami sudah input sebelumnya ya untuk penginputannya. Di sini surat yang pertama yaitu di sini ada klasifikasi. Di sini ada beberapa pilihan. Kebetulan untuk contohnya kami kasih surat yang bersifat R atau rahasia. Kita klik rahasia. Kemudian perihal surat apa? Ini tinggal kita ketik. Kemudian asal surat. Dari mana surat ini? Misalnya dari Kak Objar ya. Di sini kita klik Kak Objar, ataupun misalnya dari pejabat lain boleh, misalnya Kapusoyu. Nah, ini adalah asal surat. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal surat.
di sini kita klik di sebelah kanan itu akan muncul tanggal. Nah, tinggal kita klik, kebetulan tanggalnya itu tanggal 31 Maret. Tinggal kita klik 31, akan muncul. Kemudian nomor surat, ini kita isi, nomor surat R03 3 Romawi 2022, kemudian surat ini ditujukan kemana? Nah, ini disetujukan ke Dirbin Seskoal ataupun nanti pejabat lain sesuai dengan surat yang kita terima. Lampiran. Kalau misalnya kita ada lampiran, misalnya 1 lembar, kita tinggal tulis 1. Tapi kalau tidak ada, kita tinggal kosongkan. Kemudian isi suratnya itu, surat ini berbentuk permohonan. Sesuai dengan surat yang diterima, bisa nanti usulan ataupun yang lain-lain. Kemudian lokasi, ini lokasi pengarsipan yang nantinya di mana surat itu akan kita arsip secara fisik ya. Nah, di sini kami kasih kode arsip R masuk 01. Kemudian ada tembusan. Surat ini tembusannya kemana aja. Nah, ini bisa kita isi. Ada dan Denmas Seskoal, Kasubditpes, ataupun yang lain-lain sesuai dengan surat yang diterima. Kemudian masukkan dokumen. Nah, dokumennya terlebih dahulu kita scan, bisa dalam bentuk PDF ya. Kemudian kita simpan di dalam folder di mana saja. Kemudian kita klik kanan, di sini ada hyperlink. Kita klik hyperlink ini, kemudian di sini ada edit hyperlink. Nah, baru kita cari di mana surat itu kita simpan. Kita coba cari, kebetulan kami masukkan di PKA, di laporan PKA ada input data surat, kemudian kita klik, surat rahasia, ini ada beberapa, kemudian ini dia permohonan baru, kita klik, kita oke. Nah, inilah dokumen yang kita buat tadi. Kalau kita ingin menampilkan tinggal diklik, kemudian kita klik oke. Inilah tampilan suratnya. Nah, kemudian kita keluar, kalau sudah selesai dengan tampilan, kita bisa keluar dari tampilan ini. Kemudian kita, untuk data ini juga tetap bisa kita tambah, bisa kita hapus, dan bisa juga kita simpan. Inilah surat-surat utama untuk surat masuk ya, penginputan surat masuk. Kemudian kita keluar dari sini. Nah, demikian juga untuk surat keluar, sama seperti tadi. Kita input, ini jenis suratnya apa, misalnya telegram atau apa, tentang apa, misalnya dik pekerti. Nah, kita isi dari mana nih ininya, asal suratnya misalnya dari Spersal, kemudian tanggal surat kita isi, kemudian tujuan surat, adakah lampiran, kemudian isi surat tentang tembusan. Nah, sama seperti proses yang surat masuk tadi, sama juga dengan surat keluar. Ini bisa kita tambah, bisa kita hapus juga, dan kita bisa simpan. Kemudian kita keluar dari menu ini. Nah, kemudian ada beberapa menu lainnya, yaitu ketika kita ingin melihat tampilannya, kita tinggal klik preview report masuk. Nah, inilah tampilan surat-surat masuk yang sudah kita input. Ketika kita ingin melihat tampilan secara horizontal juga bisa, ini secara vertikal. Kalau horizontal kita tinggal klik kanan, kita klik report view. Nah, inilah tampilannya secara keseluruhan dan lebih jelasnya. Kemudian kita, jika sudah, kita bisa close, keluar dari preview report masuk. Demikian juga untuk tampilan surat keluar seperti ini. Ini secara vertikal, dan kita ingin menampilkan secara horizontal tetap bisa dan lebih jelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke cetak surat. Jika kita ingin mencetak surat, ini surat masuk yang sudah kita buat, kita tinggal klik, kemudian inilah tampilannya. Kalau kita ingin mencetak, kita tinggal klik kanan,
kemudian kita klik print. Jika sudah, kita bisa keluar dari tampilan ini. Demikian juga untuk cetak surat keluar, sama. Kemudian kita close, keluar. Kemudian ini ada master cari data masuk. Jika kita ingin mencari surat yang sudah masuk hari ini yang bersifat rahasia. Tadi kita di awal sudah input surat tentang klasifikasi dengan kode. Ada 112, 111. Nah, kita coba dengan surat biasa, yaitu dengan kode 111. Inilah tampilannya. 111 surat rahasia. Ini surat yang sudah kami input, surat rahasianya. Kemudian jika sudah, kita keluar. Jadi sesuai kebutuhan kita, ketika kita klik 112, nah inilah tampilannya yang keluar. Kemudian kita keluar dari form, kita masuk ke cari data keluar. Hampir sama seperti tadi, kita yang berkode 111 yaitu surat biasa, inilah tampilannya. Jika sudah kita keluar dari form. Nah, secara keseluruhan inilah penggunaan dari aplikasi ini. Ini masih bersifat sederhana karena masih butuh pengembangan. Kemudian jika kita sudah selesai dengan aplikasi ini, kita tinggal logout ataupun keluar dari aplikasi ini. Demikianlah teman-teman, ini tinggal kita klik. Semoga nanti ke depannya aplikasi ini bisa dikembangkan. Dan sampai bertemu dan sampai jumpa. Selamat siang.